Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat atau sering disebut sebagai parabola. Khususnya untuk fungsi kuadrat Y sama dengan fx ini, parabolanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama bentuk dasar dan yang kedua adalah grafik. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Ya, yang pertama adalah bentuk dasar dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuk dasarnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, syarat yang harus dipenuhi adalah, ada syarat yang harus dipenuhi agar dia disebut sebagai persamaan kuadrat, bahwa nilai A tidak boleh 0. Jadi nilai A tidak boleh 0, itu berarti nilai A-nya ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, A-nya bernilai positif atau lebih besar dari 0. Kalau A lebih besar dari 0, ini menandakan sebuah parabola yang terbuka ke atas. Jadi bentuknya nanti seperti huruf U. Kemudian dia akan mempunyai titik terendah. Ya, titik terendah atau titik minimum. Otomatis karena dia mempunyai titik minimum, maka dia mempunyai nilai minimum. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua bisa saja nanti A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka bentuk parabolanya nanti seperti ini. Ya, berarti ini dia mempunyai titik maksimum. Nah, ini dia teman-teman yang pertama, ya, untuk syarat dari A. A itu adalah koefisien X kuadrat, ya. A itu koefisien X kuadrat, B-nya adalah koefisien X, dan C-nya adalah konstanta. Kemudian A, B, dan C-nya ini teman-teman, A, B, C itu adalah anggota dari bilangan real, elemen real. Oke, jadi suatu parabola, dia memiliki unsur-unsur. Ya, unsur-unsur dari suatu parabola. Nah, itu bisa kita lihat dari bentuk grafiknya, ya. Jadi yang pertama di sini kita gambar dulu sebuah parabola, ya. Misalkan ini adalah sumbu X dan Y. Kemudian ada sebuah parabola di sini. Misalkan seperti ini. Ini adalah Y sama dengan Fx. Nah, yang pertama, suatu parabola akan memotong sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu berarti di sini. Ya, ini adalah titik potong sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0. Kalau X sama dengan 0, kita masukkan, kita ganti X-nya 0 ke dalam persamaan bentuk dasarnya, maka kita akan peroleh bahwa Y-nya adalah C. Berarti di sini C selalu. Kemudian yang kedua, dia juga memotong sumbu X, misalkan titik potong terhadap sumbu X-nya itu X1 dan X2. Jadi kalau titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kemudian si parabola ini juga memiliki titik puncak
yang sering dinamai XP, YP. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, untuk menentukan XP. XP ini sering disebut sebagai absis puncak. Ya, dia sering disebut sebagai absis puncak atau sering juga disebut sebagai sumbu simetri. Kenapa sumbu simetri? Karena XP itu membagi parabola menjadi dua sama besar, ya. Jadi kalau kita tarik garis XP seperti ini, nah si garis ini membagi dua parabola sama besar. Nah berarti kan dia ada di tengah-tengah X1 dan X2. Nah si XP berarti di sini nih dia. Berada di antara X1 dengan X2. Maka untuk menentukan XP itu adalah min B per 2A. Ya, atau sama dengan, karena dia ada di tengah-tengah, X1 tambah X2 dibagi 2. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana menentukan YP? Untuk menentukan YP, ya, substitusi aja XP-nya ke dalam persamaan. Ya, jadi ke dalam persamaan kita substitusi ke dalam Y sama dengan Fx. Ya, ini substitusi XP ke persamaannya ya, atau ke Fx-nya. Sehingga nanti diperoleh di sini YP itu adalah D dibagi min 4A. Nah, jadi teman-teman, ada 3 hal yang menjadi unsur-unsur dari suatu parabola. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah di Y sama dengan C. Kemudian titik potong terhadap sumbu X di X1 dan X2. Ya. Kemudian yang ketiga, menentukan puncak. Yang pertama, untuk menentukan puncak bisa kita gunakan rumus min B per 2A. Ya, seperti ini. Atau bisa juga nanti X1 tambah X2 dibagi 2. Kemudian untuk menentukan YP, substitusi saja langsung XP ke dalam persamaan, atau boleh menggunakan rumus D per min 4A. Dengan D itu diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, berikutnya kita akan coba untuk contoh soal ya. Berikutnya kita akan coba untuk contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama, jika fungsi kuadrat fx ax kuadrat plus 6x plus a plus 1 mempunyai sumbu simetri x sama dengan 3. Maka nilai maksimum fungsi itu adalah. Nah, dari fungsi ini teman-teman, kita bisa tentukan langsung nilai A-nya adalah A, kemudian nilai B-nya adalah 6, kemudian nilai C-nya adalah A tambah 1. Nah sekarang XP atau sumbu simetri, XP itu tadi adalah min B per 2A. Berarti kita tinggal substitusi min B per 2A sama dengan 3. Kita masukkan nilai-nilainya. B-nya 6, berarti jadi minus 6. Dibagi dengan 2 kali A. A-nya tetap A, berarti 2A sama dengan 3. Berarti minus 6 sama dengan kalikan silang 6A, maka A-nya adalah negatif 1. Nah, pertanyaannya adalah maka nilai maksimum. Oke. Kalau A-nya sudah dapat min 1, teman-teman, maka Fx-nya itu sekarang berubah menjadi min X kuadrat ditambah 6X ditambah min 1 tambah 1, berarti 0.
Nah, untuk mencari nilai maksimum, ingat bahwa nilai maksimum atau nilai minimum itu adalah YP. Jadi kalau berhubungan dengan nilai, ya, ini nilai maksimum atau minimum itu YP. Oke, berarti substitusi saja XP-nya. Berarti yang ditanya adalah F3, karena XP-nya 3. Min 9 tambah 18, sama dengan 9. Nah, inilah yang menjadi YP-nya. Jadi jawabannya adalah dadu. Oke? Kita lanjut lagi untuk soal yang di sebelahnya. Jika parabola Y sama dengan X kuadrat min PX tambah 7 mempunyai titik puncak dengan apsis 4. Berarti XP-nya 4. Dengan cara yang sama seperti yang contoh soal 1, ini kita tentukan dulu. A-nya 1, B-nya adalah min P, dan C-nya adalah 7. XP itu tadi rumusnya min B per 2A. Sama dengan 4. Masukkan min B, berarti P per 2 kali 1, 2 adalah 4. Maka P-nya 8. Nah, kalau P-nya 8, berarti Y-nya menjadi X kuadrat min 8X tambah 7. Yang ditanya ordinat puncak, berarti YP. Masukkan aja XP-nya 4. Atau ganti X-nya 4. Berarti YP sama dengan 4 kuadrat 16 kurang 32 ditambah 7. Berarti ini 16 kurang 32 min 16 tambah 7, negatif 9. Ya, jawabannya di sini A. Oke. Kita lanjut lagi untuk contoh yang berikutnya. Ya, untuk nomor 3, nilai maksimum fungsi fx ax kuadrat tambah 4x tambah a tambah 1 adalah 4. Maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan berapa? Nah, berarti di soal ini yang diketahui sekarang adalah YP-nya. YP-nya adalah 4. Oke, dari soal kita tentukan dulu dari fungsi ini, A-nya adalah A, kemudian B-nya sama dengan 4, dan C-nya adalah A tambah 1. Berarti YP itu tadi adalah D per min 4A. Sama dengan 4. D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Min 4A kali silang min 16A. Oke, kita masukkan A, B, dan C-nya. B-nya 4, 4 kuadrat 16, min 4 kali A kali C. Min 4 kali A, min 4A. Ya, sedangkan C-nya adalah A tambah 1 sama dengan minus 16, A-nya adalah A ya. Berarti 16 min 4A kuadrat dikurang 4A tambah 16A sama dengan 0. Kita buat jadi persamaan kuadrat. Kemudian minus 4A kuadrat ditambah 12A tambah 16 sama dengan 0. Ini sama-sama dibagi min 4. Bagi minus 4A kuadrat dikurang 3A dikurang 4 sama dengan 0. Kalau ini difaktor, faktornya adalah A kurang 4 dikali A tambah 1. Sama dengan 0. Berarti A-nya adalah 4 atau A-nya negatif 1. Nah, ada 2A teman-teman. Disebutkan bahwa dia mempunyai nilai maksimum. Kalau mempunyai nilai maksimum berarti parabolanya terbuka ke bawah seperti ini. Ya, berarti kalau parabola terbuka ke bawah, ini A-nya harus lebih kecil daripada 0. Jadi kita pilih yang A-1. Karena yang ditanya adalah XP, XP itu min B per 2A. Min B berarti minus 4. 2 kali A, 2 kali min 1, min 2. Berarti XP-nya adalah 2. Jawabannya bola. Oke, inilah untuk bentuk dasar. Kita lanjut ke grafik daripada si fungsi kuadrat. Oke, untuk grafik fungsi kuadrat ini teman-teman, di sini kita akan bisa menentukan gambar dari sebuah fungsi kuadrat atau parabola
tanpa hanya melihat ya, tanpa menggambar dulu, hanya melihat persamaannya. Jadi hanya melihat persamaannya kita sudah bisa tahu kira-kira bentuk gambarnya itu seperti apa. Nah, terlebih dahulu kita cek satu persatu dulu dari koefisien-koefisien. Yang pertama koefisien X kuadrat. Nah, pertama sekali kita lihat koefisien X kuadrat atau A. Ya, koefisien X kuadrat itu adalah A. A ini untuk menentukan keterbukaan. Apakah dia nanti terbuka ke atas atau ke bawah? Kalau A-nya positif, berarti bentuk grafiknya itu tadi seperti huruf U. Kalau A-nya negatif, berarti bentuk parabolanya itu seperti huruf N. Kemudian yang kedua, kita akan lihat lagi di sini koefisien X. Koefisien X itu adalah B. B itu untuk apa? Menentukan letak puncak. Puncaknya itu ada 3 kemungkinan. 3 kemungkinan jika kita tinjau sumbu Y. Ya, kita tinjau sumbu Y. Yang pertama, jika tanda si A sama dengan tanda B, artinya kalau A positif, B positif, ya ini menandakan bahwa puncak si parabola itu di kiri sumbu Y. Oke. Kemudian kalau tanda A tidak sama dengan B, berarti kebalikannya. Puncak parabola itu di kanan sumbu Y. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana kalau B-nya 0? Kalau B-nya sama dengan 0, artinya koefisien X-nya nggak ada. Maka puncak parabola itu puncak parabola di 0,0. Ya, sorry, di X sama dengan 0 pada sumbu Y. Puncak di sumbu Y. Ya. Jadi di sepanjang sumbu Y itu dia letak puncaknya. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu konstanta. Konstanta atau C. C ini untuk apa? Menentukan titik potong. Menentukan titik potong, kita singkat tipot ya. Titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y ini kemungkinannya ada 3, teman-teman. Yaitu memotong Y yang positif. Memotong Y positif. Kalau dia memotong Y positif, maka C-nya juga positif. Kalau dia memotong Y negatif, berarti C-nya negatif. Kemudian yang terakhir, kalau dia melalui 0,0. Kalau dia melalui 0,0, berarti C sama dengan 0. Jadi konstantanya itu nggak ada kalau dia melalui 0,0. Kemudian yang keempat ini kita melihat diskriminan. Diskriminan atau nilai D-nya. Ya, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, nilai D ini yang pertama, kemungkinan pertama, nilai dari si D ini bisa lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, berarti si parabola itu dia memotong, ya, dia potong sumbu X di 2 titik. Nah, ini dia. Jadi memotong sumbu X di 2 titik kalau D-nya lebih dari 0. Kalau D sama dengan 0, dia berarti menyinggung sumbu X. Menyinggung sumbu X. Kemudian yang terakhir, kalau D-nya kurang dari 0, D-nya negatif, berarti dia tidak memotong sumbu X. Ya, dia tidak memotong sumbu X. Nah, dari keempat hal ini, teman-teman, kalau ada suatu fungsi diketahui persamaannya, ya fungsi kuadrat,
Ya, kita lihat A, B, C, dan D-nya, kita bisa menentukan gambarnya seperti apa. Oke, kita buat dulu misalnya ada contoh ya, kita buat contoh. Kira-kira kalau Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X kurang 5, gambarnya gimana? Yang pertama kita lihat di sini A-nya positif. Ini kan A-nya positif nih. Berarti parabolanya berbentuk U. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat ternyata B-nya juga positif. Nah, tanda A sama dengan tanda B. Kalau tanda A sama dengan tanda B, maka puncaknya P, ya puncak P-nya berada di kiri Y. P di kiri sumbu Y. Kemudian kita lihat lagi, yang berikutnya adalah nilai C-nya. C-nya negatif. Kalau C-nya negatif, berarti dia memotong, ya, dia memotong sumbu Y yang negatif. Coba kita gambar parabola yang diketahui dari ketiga hal ini dulu ya. Yang pertama bentuknya seperti huruf U. Kemudian puncaknya di sebelah kiri dan memotong sumbu Y negatif. Kira-kira gambarnya itu seperti ini teman-teman. Oke. Kira-kira seperti ini gambarnya. Puncaknya terbuka ke atas, ya, bentuk U. Puncaknya di sebelah kiri Y dan memotong sumbu Y negatif. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk memastikan D-nya misalkan kalau diperlukan ya, tapi kalau misalkan ini sudah sesuai dengan A, B, dan C-nya, berarti sudah benar. Kalau misalkan D-nya kita cari, boleh. B kuadrat kurang 4AC. B kuadrat 9 dikurang 4 kali A-nya 2, C-nya min 5. Berarti ini 8 kali 5, 40, 49. Ternyata D-nya lebih besar dari 0. Dia memotong sumbu X di 2 titik. Benar ya? Nah, ini contoh sederhana. Oke. Kemudian kita lanjut dulu. Ya, kita belum ini tadi. Ada satu hal lagi, yaitu hubungan dengan sumbu X. Ya, kita harus membahas ini. Yang pertama tadi dia kan tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X itu, ya khusus untuk yang tidak memotong sumbu X, tidak memotong sumbu X, dia ada dua kemungkinan teman-teman. Kemungkinan yang pertama, dia berada di atas sumbu X. Berarti bentuknya seperti ini, parabola terbuka ke atas. Atau yang kedua, dia di bawah sumbu X. Agar dia berada di bawah sumbu X, maka dia harus terbuka ke bawah seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan definite negatif atau selalu bernilai negatif. Inilah yang disebut dengan definite positif. Ya. Nah, apa syaratnya? Tadi kalau dia tidak memotong sumbu X, syaratnya adalah D kurang dari 0. Sama. Ini juga D kurang dari 0. Yang membedakannya apa? Kalau definite positif terbuka ke atas, berarti A-nya lebih besar dari 0. Sedangkan definite negatif dia terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Oke, inilah teman-teman grafik fungsi kuadrat beserta hubungannya dengan sumbu X. Kita lanjut contoh soal ya. Oke, nomor 1. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C dengan A lebih besar dari 0. Berarti A-nya positif. Kalau A positif berarti parabola yang terbuka ke atas. Berarti ini salah. Ini terbuka ke bawah salah. Kemungkinan CDE. Kemudian B besar 0. Berarti ini positif. Kita lihat tanda A sama dengan tanda B. Yaitu sama-sama positif. Maka puncaknya di sebelah kiri. Ya, yang C bisa benar, yang D pasti salah. Karena ini puncaknya di sebelah kanan Y. Ini sumbu Y ya. Ini jelas salah. Ya, sekarang tinggal 2, C atau E. C-nya negatif. C lebih kecil daripada 0. Kalau C negatif berarti dia memotong sumbu Y yang negatif. Berarti yang C salah.
maka jawabannya adalah Y. Karena dia di sini memotong sumbu Y yang negatif. Oke. Kemudian yang kedua, grafik fungsi kuadrat fx 2x kuadrat ditambah x tambah 1 akan memiliki sifat bagaimana? Kita lihat nilai A-nya positif 2. Nilai B-nya juga positif. Nilai C-nya juga positif. Apakah dia terbuka ke bawah? Salah. Apakah puncak parabola di sebelah kanan sumbu Y? Salah. Kenapa? Karena tanda A sama dengan B. Harusnya puncak di sebelah kiri. Puncak di kiri harusnya. Di kiri Y. Apabila dia memotong sumbu Y di atas sumbu X, berarti artinya kan ini sumbu Y yang di atas sumbu X itu kan berarti sumbu Y positif. Berarti C-nya positif harusnya. Benar. Ini benar. Oke, kita lanjut dulu untuk D dan E. Memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kita cek nilai diskriminan. B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat 1. 4 kali A-nya 2, C-nya 1. 1 kurang 8 adalah minus 7. Ternyata lebih kecil dari 0. Dia tidak memotong sumbu X. D salah, E juga salah. Oke? Itu dia teman-teman. Kita lanjut lagi satu soal lagi ya. Ya, nomor 3, grafik fx kx kuadrat tambah 16x tambah 4k selalu bernilai positif. Selalu bernilai positif ini tadi sudah saya sebutkan dia berarti definit positif. Definit positif itu tadi syaratnya ada 2. Yang pertama, diskriminannya lebih kecil 0, kemudian A-nya juga A-nya lebih besar dari 0 ya. Oke, berarti kita cari satu per satu. Yang pertama kita coba dulu A lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0, lihat persamaannya. Nilai A-nya adalah K, B-nya adalah 16, C-nya adalah 4K. Berarti K-nya harus lebih daripada 0. Kemudian yang kedua, D-nya lebih kecil daripada 0. D itu kan B kuadrat dikurang 4AC. Lebih kecil dari 0. B kuadrat, 16 kuadrat 256. Dikurang 4 kali A-nya K, C-nya 4K. Kalau dikalikan 4K kuadrat. Berarti ini kalau sama-sama dibagi 16, bagi min 16 ya, bagi min 16, berarti minus 16 ditambah dengan K kuadrat lebih besar dari 0. Ingat ya, kalau pertidaksamaan dibagi negatif, maka pertidaksamaannya akan berubah. Atau K kuadrat dikurang 16 lebih besar dari 0. Ini bisa difaktorkan menjadi K kurang 4 dikalikan dengan K tambah 4. Kemudian kita masukkan ke dalam garis bilangan. Masukkan ke dalam garis bilangan. Yang paling kecil di sini pembuat nolnya yang minus 4. Ya, yang minus 4. Kemudian si 4. Mulai sebelah kanan positif, negatif, positif. Kalau lebih besar berarti ke arah yang positif ya. Kalau lebih besar dia ke arah positif. Berarti min 4-nya ke kiri, 4-nya ke kanan. Kemudian yang jawaban pertama ini kita iriskan kemari, A-nya lebih besar dari 0. Berarti 0 itu kira-kira di sini ya, di tengah-tengah min 4 dengan 4. Lebih besar itu berarti ke kanan. Kita lihat yang 2 kali dilewati teman-teman. Ini yang 2 kali dilewati. Berarti jawabannya adalah A lebih besar dari 4. Oh, sorry, K ya. K-nya lebih besar daripada 4. Oke, berarti jawabannya adalah D. Nah, inilah dia teman-teman soal nomor 3 untuk bentuk grafik. Teman-teman silakan coba untuk soal-soal yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di kolom bawah ya. Oke, itu dulu. Terima kasih.